Bismillah, kita mulai ya. Ya, mengenal lebih dalam anak-anakku. Ya, baik. Tentu ya, orang tua kan adalah panutan terbesar. Ini kesempatan juga untuk kita orang tua untuk terus mengupgrade diri kita, ya. Dan kemudian perilaku dan akhlak orang tua itu dilihat, didengar dan diperhatikan oleh anak serta direkam di benaknya. Ya, ini kita perlu pahami karena ini kerjanya otak. Nanti kita lihat otak bagian mana yang merekam ya semuanya ini, ya. Kemudian juga apa? Ya, orang tua membentuk peradaban dan beradab itu bukan keterampilan, itu adalah kebiasaan. Banyak sekali orang tua tanya sama saya, ya, bagaimana caranya Bu Aisyah supaya anak begini, ya, ya Bunda kasih contoh, ajarin, dan setiap hari dilakukan, ya, lagi-lagi lakukan lagi. Dia masih belum bisa, ajarin lagi, nasihati lagi, besok lagi belum, ajarin lagi, emang begitu. Ya, inilah yang nanti membentuk kebiasaan. Ya, karena hasil dari ya pendidikan, hasil dari pengajaran, hasil dari bimbingan binaan kita itu baru nanti terasa ya atau dia mulai berbuah 10 tahun yang akan datang. Jadi terus saja ayah bunda ya. Tentu kita karena ada yang namanya institusi sekolah, kita dibantu oleh bapak ibu guru. Baik, sekarang ini otak manusia. Semua modul saya itu saya pasti kasih lihat otak manusia supaya kita ingat bahwa Allah memberikan kita satu organ yang luar biasa ya, yaitu otak. Jadi ini ada otak besar, ada otak kecil ya. Kemudian otak ini Allah bagi dua. Ya. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Simpan di atas, paling atas tubuh kita dalam kepala yang dilapisi banyak lapisan-lapisan untuk melindungi otak ini ya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada neuron. Ya, ada namanya sel otak kalau bahasa kita ya. Tapi kalau kita kesepakatan bahasa Latin kita sebutnya neuron. Anatominya kurang lebih seperti ini. Dia terdiri dari kabel-kabel. Ya, ini ada kabel-kabel juga banyak. Bu Aisyah, repot banget sih belajar otak. Ayo mari kita analogikan saja ya. Jadi satu neuron ini kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Dan kata para ahli kita banyak banget ini. Kurang lebih 100 miliar lah. Sebab ada juga yang masih mengatakan 90 miliar, jumlahnya nggak 100 miliar. Ada yang bilang 95. Dan ada lagi yang masih skeptis, dia bilang 80 miliar. Saya kira itu malas lagi ngitung kali. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau kita ambil faham yang 100 miliar, berarti ada 100 miliar komputer di otak kita masing-masing. Di otak anak-anak kita, Masya Allah. Kita satu komputer kita aja atau satu laptop kita aja kita jaga baik-baik ya. Ya. Kita lap-lap, kalau dibawa supaya nggak jatuh kita bawa baik-baik gitu. Padahal di otak ini ada 100 miliar, ya. Dan ada kalimatnya, ya, seperti komputer yang tercanggih di zamannya. Untuk itu berarti otak anak-anak di zaman-zaman berikutnya itu lebih canggih memang, ya. Itulah Rasulullah SAW ya meminta kita orang tua untuk mendidik anak sesuai zamannya. Ini harus diingat baik-baik ya, sesuai zamannya. Karena otak anak itu lebih canggih dari otak kita. Ya, apalagi saya yang lahir tahun 60-an, ini otaknya udah generasi X, 100 miliar juga, cuman lebih canggih anak-anak saya yang generasi milenial, generasi Z, apalagi generasi alfa. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Dan kemudian sel-sel ini dia akan tersambung-sambung kabelnya. Bagaikan ini laptop, ini kabel-kabel ini nanti yang tersambung di stop kontak. Kalau yang kabel-kabel ini yang namanya dendrit itu yang bayangin laptop, di pinggir laptop itu kan ada tempat-tempat kabel yang bisa untuk disambungkan dengan laptop lain kah atau dengan perangkat lain kah, ya, dengan sound system, dengan mic, dengan LCD dan sebagainya ya. Laptop manusia saja itu cuma berapa itu potensinya? Paling 5. Ya, kalau ada konektor-konektor paling berapa? Kita satu neuron ini bisa berpotensi tersambung 20.000 sambungan. Dan apa yang terjadi? Dia akan terjadi sambungan-sambungan kurang lebih seperti ini. Ini ada peristiwa kimia di sini dan juga ada peristiwa fisika di sini. Sini ada listriknya. Setiap orang pada saat dia melihat sesuatu maka tersambung di otaknya. Mendengarkan sesuatu maka tersambung di otaknya. Menghidu sesuatu maka tersambung di otaknya. Mengucapkan sesuatu, menyentuh sesuatu, mengecap sesuatu maka tersambung di otaknya. Para ahli meriset, mengobserve, mensurvei, wah pokoknya semuanya ya. Bayangkan dikatakan dalam 1 detik 2 juta informasi masuk di otak kita dan dia tersambung-sambung. Dia tersambung-sambung, Masya Allah. Ya. Bu Aisyah, kalau informasi itu diulang-ulang, apa yang terjadi? Sambungannya berulang. Nah, sambungan yang berulang-ulang inilah yang membuat kita nanti tambah faham.
Sudah paham Bu Aisyah, saya sering banget dengar ya apa yang Bu Aisyah bilang, misalnya gitu ya, atau anak-anak mengatakan, udah sering nih, udah diceritakan sama Bapak Ibu guru ini waktu saya sejak TK, sekarang SMA diulang lagi, maka nanti akan tambah paham dan tambah sadar. Ya, kenapa? Karena terjadi pengendapan, karena terjadi sambungan-sambungan yang berulang. Ini yang ada di otak kita. Ya, begini seperti ini. Nah, kemudian ya ada lagi namanya istilah di antara 100 miliar neuron itu disebutnya neuron cermin. Apa itu Bu Aisyah neuron cermin? Ya. Jadi para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari sel-sel dalam otak itu, ya. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya. Nah, ini yang nanti kita bisa pahami, ya. Nah, kemudian apa lagi? Jadi ini namanya neuron cermin, ya, atau mirror neuron, ya. Jumlahnya berapa Bu Aisyah? Dikatakan jumlahnya ya kurang lebih 30% dari yang 100 miliar tadi. Banyak itu, ya, banyak kan. Nah, kurang lebih di sebelah mana itu neuron cermin Bu Aisyah? Kurang lebih di sini. Jadi kan di otak nih kan tadi terbagi dua ya, otak besar, otak kecil. Nanti otak besar terbagi-bagi. Ya dia sudah terbagi belah kanan, belah kiri, nanti terbagi-bagi. Yang merah ini kita sering sebutnya bagian depan. Atau kalau bahasa Latinnya lobus frontalis. Ya, ini kesepakatan para ahli internasional untuk kita menyebut organ-organ tubuh kita ini pakai bahasa Latin atau bahasa medis supaya lebih universal saja ya. Nah, tapi apapun itu ini Allah mendesain otak kita nih paling depan ini lobus frontalis. Disinilah nanti ada neuron cermin. Dan disinilah nanti setiap kita memberikan ajaran pada diri kita kah, pada anak kita kah, lewat penglihatannya, lewat pendengarannya, atau lewat rasanya dan sebagainya, nanti masuknya tersambungnya di neuron ya, neuron yang ada di lobus frontalis, baik yang neuron yang cermin maupun neuron yang bukan cermin. Kalau neuron cermin itu ya namanya juga bercermin kan, dia melihat orang tuanya, ya melihat gelagat ibunya, perangai bapaknya, ya perangai bapak ibu guru itu masuk di situ. Sadar atau tidak sadar, atau biasanya disebut bekerja secara bawah sadar. Ya. Kemudian dari otak ke badan ini ada sistem saraf. Ini berulang kali saya kasih tahu kayak gini. Kenapa? Karena ini di tubuh kita, ya. Dan ini nggak berubah-berubah ini. Paling kalau ada yang berubah itu ya sarafnya kejepit kah, atau sarafnya ya dia mencong sedikit gitu ya. Tapi inilah tubuh kita dan kita harus kenali cara kerja tubuh kita. Ya, jadi dari otak ini akan keluar sistem saraf ke batang otak dulu, ke tulang belakang, nanti tulang belakang ke seluruh tubuh, bahkan ke wajah, ke leher, ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung jari, kaki, jari, tangan. Ya. Dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia jalan listrik di sini dan membawa pesan apa yang ditangkap oleh indera-indera untuk direkam di otak. Dan juga nanti yang sudah ada di otak juga nanti akan pesan itu jalan lewat sistem saraf ini untuk membentuk sebuah perilaku. Ya. Nah, jadi kalau gitu Bu Aisyah, ya, apa yang anak-anak pelajari ini sangat bermanfaat nggak? Oh iya. Apalagi masih muda. Sistem sarafnya masih belum banyak tersambung dengan hal-hal yang dia pelajari. Untuk itulah kita perlu mencarikan tempat di mana waktu tersambung-sambungnya neuron ini itu tempatnya aman, nyaman ya, dan betul-betul karena kita keluarga muslim harus dimasukkan ke sekolah yang sekolah Islam supaya dari kecil sudah diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ad-dinul Islam. Kemudian budayanya budaya Islam, konsep-konsepnya konsep Islam, agar apa? Agar tersambung otaknya anak-anak. Karena masih muda nih, masih bagus banget. Itulah juga mengapa kita ini giat untuk ya mencarikan tempat sekolah yang anak-anak ini bisa baca Quran, belajar Quran, bahkan menghafal Quran, mumpung otaknya masih bersih dari sambungan-sambungan. Kalau kita ibu-ibu barangkali sudah ada sambungan macam-macam tuh, ya sambungan gimana cara bayar listrik, bagaimana kita caranya bebenah rumah, bagaimana dan sebagainya ya. Makanya anak-anak yang masih kecil, masih muda ini sangat baik sekali ini. Ya, nah nanti kenapa supaya nanti isi otaknya ini ya itu akan jalan di badan. Dan ingat juga neuron cermin banyak loh, 30%. Makanya tetap ya kita sebagai contoh untuk anak-anak ya. Orang tua adalah contoh anak-anak. Kalau kita bicara orang tua bukan hanya ayah bunda saja tapi juga bapak ibu guru, orang-orang yang ada di rumah kita, ya kakek neneknya, bude pamannya dan sebagainya, ya. Hanya memang kita tidak semua orang bisa kita minta bantuannya untuk berperangai baik ya. Malah yang paling penting adalah ayah bundanya.
Lebih penting lagi bundanya. Ya ini. Oke. Baik, sekarang. Ya. Nah, jadi kalau sistem saraf ini kayak kabel listrik, ya, maka itu tadi apa yang dilihat, didengarkan, dirasakan, dikecap, dihidu, diraba itu nanti masuk. Ya, masuk ke otak dibawa oleh kabel-kabel ini. Ya. Sehingga nanti apa? Membentuk perangai, membentuk perilaku, membentuk akhlak. Itulah makanya harus diisi. Ya, harus diisi. Itu terasa sekali ya di dalam diri saya yang waktu itu kemudian saya kuliah kedokteran, ilmu yang saya dapatkan di sekolah Islam itu ya mewarnai apa yang ada di otak lobus frontalis saya. Saya juga melihat perangainya para guru-guru saya pada saat itu yang santun-santun, Masya Allah. Ya, itu masuk kerekam. Sehingga tentu ya sama nih, nanti masuk ke fakultas kedokteran dari sekolah mana saja nanti keluarannya tetap beda. Ya, polesan-polesan atau sibgoh dari konsep Islam itu dia ya sangat bermakna untuk membentuk perilaku. Ya. Baik. Ya, jadi jalan nih. Nah, termasuk juga kalau kita mau arahkan anak-anak, kita nasihati kan kita omongin tuh, masuk di telinganya kan, ya. Nah, itu jalan. Makanya hati-hati bicara. Dan bukan hanya telinga yang menangkap anak ini, matanya juga. Makanya hati-hati bersikap. Ya. Misalnya azan maghrib, ibunya suruh anaknya sholat. Sholat. Ini udah azan maghrib, ayo sholat. Alhamdulillah bagus itu. Di telinganya, ayo sholat. Tapi pada saat itu mata anak melihat ibunya masih pegang gadget. Nggak beranjak sedikit pun dari kursinya, walaupun ibunya bilang, ayo sholat. Ya, anak kan kadang-kadang nggak tahu kalau ibu tidak menginformasikan. Mungkin ibu tidak sholat karena mens, tapi anak nggak tahu kalau ibu tidak menginformasikan. Makanya harus lengkap. Ayo nak sholat nak, gitu. Ya, bunda kali ini sedang berhalangan. Nah, supaya dia lihat dan tahu. Ya. Tapi buat anak-anak yang masih muda, ibunya suruh sholat, kemudian matanya melihat ibunya masih pegang gadget, itu kadang pesan yang dari mata nanti mendelete atau menghapus pesan yang jalan di telinga. Nah, ini yang bahaya. Malah kalau perlu, walaupun kita sedang berhalangan bunda, pada saat kita suruh anak sholat, simpen juga dulu gadgetnya. Ayo kita bantu anak ya, gelar sajadahnya kan, carikan sarungnya, kamu kenanya. Supaya apa? Antara pendengaran, penglihatan ya, yang ditangkap oleh anak itu sejalan. Sehingga pesan yang ada, yang jalan ke sistem saraf itu jauh lebih kuat. Ya, jauh lebih kuat. Jadi kalau saya ditanya sama ibu-ibu gimana sih membimbing anak-anak, ya sudah ini caranya, ini lewat sistem saraf. Ini namanya neuroparenting, gampang kan? Ya. Jadi hati-hati juga bicara. Karena banyak ibu-ibu ya, anak lagi main gadget gitu kan, azan nih, misalnya azan maghrib. Si ibu mungkin kesel, ngomongnya nggak lembut, nggak baik, marahin sama anak. Apa yang kata ibu-ibu sering yang diomongin sama anak-anak? Main terus. Oh udah. 3 kali disebut main terus, yang jalan nih main terus. Itu anak tuh susah loh, lepasin gadget itu susah, dia main tuh. Ya. Kalaupun dia lepas dia bingung. Lo gimana sih katanya azan maghrib, harusnya azan maghrib kemarin bilangnya kalau azan maghrib ya dilarang main. Sekarang hari ini suruh main terus. Bingung anak kan? Bingung dia. Makanya hati-hati dalam kita mengucapkan sesuatu dan harus konsisten. Kenapa sih nggak bilang, nak azan maghrib nak, sholat yuk. Ya, HP-nya simpen dulu. Kan itu lebih enak. Nah, untuk itulah ayah bunda, pada saat kita mau bicara, sebelum ngomong dikeluarin dari mulut kita, supaya sebelum tertangkap oleh anak-anak dan dilihat oleh anak-anak, tanya sama diri sendiri, saya maunya apa? Anak lagi main gadget, azan maghrib, ibu maunya apa? Oh saya maunya dia simpen HP-nya atau gadgetnya, kemudian dia pergi wudhu dan sholat, itu yang disampaikan. Nah azan maghrib, nah, simpen dulu HP-nya, ayo kita wudhu, nah kita sholat maghrib. Gampang kan? Nah itu makanya sampaikan apa-apa tuh tanya sama diri sendiri. Apa yang saya mau sampaikan? Supaya jelas yang jalan ini. Sistem saraf ini enak sekali diajak kita untuk memberikan informasi. Bahaya banget ya Bu Aisyah ya sistem saraf ini ya. Dia dengar baik jalan, dengar buruk jalan. Iya. Tapi luar biasanya ya Allah. Saya tuh kalau belajar sistem saraf sampai detik ini tuh terkagum-kagum ya. Apa luar biasanya Bu Aisyah? Ya. Allah menciptakan waktu tunda untuk kalimat-kalimat yang negatif. Alhamdulillah Bu Aisyah, saya kebiasaan ngomong negatif. Untung ada waktu tunda. Iya Bu, cuman kadang kita lupa. Ya waktu tundanya berapa kali? Jalan juga. Ya. Jadi gimana waktu tundanya Bu Aisyah? Kalau kita ngomong yang baik-baik,
yang positif ya, istilahnya ya positif ya, maka sekali didengar, sekali diucapkan, sekali dilihat dia langsung jalan. Tapi kalau yang negatif, sekali dilihat atau sekali dengar, selalu diucapkan, dia belum langsung jalan. Dikasih tunda oleh Allah dulu. Ya, kita marah sama anak kan, main terus, 1 kali, belum jalan. Tapi kalau bunda ucapkan sampai 3 kali berturut-turut, yang ketiga jalan. Dan kita, kalau hal yang negatif suka ulang-ulang. Main terus, main terus, main terus. Nah, itu jalan nih. Ya. Jalan. Kok bisa Pak Isa? Karena sistem saraf ini tahu sesuatu yang positif itu frekuensinya antara 200 Hz ke atas. Baik lewat mata ditangkap, baik lewat telinga, baik lewat ucapan, bahkan penghidupan. Sesuatu yang wangi langsung jalan, wangi benar nih. Ya, gitu. Tapi kalau yang negatif, karena semua negatif itu di bawah 200 Hz, itu belum jalan 1 kali. Tapi kalau diulang 3 kali, yang ketiga jalan. Maka nanti dia terekam di otak, dan nanti akan terjadi sebuah perilaku. Ini simpelnya kayak gini. Ya. Kenapa sih kalau dikasih waktu tunda? Ya itu bersyukur kita. Karena Allah tahu kita kadang-kadang hilaf. Apalagi ibu-ibu yang lagi panik. Sedang mens pula. Cakep itu. Ya. Kita disuruh ya introspeksi diri. Misalnya terbiasa tuh marah-marah. Main terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar tadi, astagfirullahaladzim. Maka istighfar itu mendelete tadi kalimat yang sebelum sempat jalan juga. Ditahan itu untuk nggak jalan. Ya, baru kita azan nak, ayo simpan dulu gitu. Itu memang latihan, itu harus latihan. Ya, makanya sesuatu itu harus diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Inilah peradaban. Ya. Nah, sekarang kan banyak kayak gini nih. Sejak bayi neuron cermin sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Bahkan jangan salahkan kalau anak-anak sekarang ya, apa-apa main gadget Ibu Aisyah. Apa-apa pakai digital. Ya gimana? Orang lihat kanan kirinya pakai digital. Bahkan pada saat janin masih dalam rahim ibunya juga pegang gadget kan? Karena eranya memang eranya. Bayi lahir keluar juga dokternya atau bidannya juga pakai gadget, bahkan direkam itu kan gadget semua. Ya, neuron cermin udah kayak gini, apalagi kayak gini ya Allah. Nah ini walaupun ini eranya, tapi kita harus berupaya menyeimbangkan gimana caranya. Berupaya menyeimbangkan saja nggak bisa 50%. Masih kalah pada saat kegiatan kita non gadget. Sekarang saja kita pakai kegiatan gadget. Kenapa? Karena alhamdulillah bersyukur juga. Ada baiknya dengan digital ini. Kalau enggak kita di rumah aja nggak pernah ada tausiah. Gimana? Saya ingat seperti zaman dulu tuh kaset, makanya di mana-mana ada kaset tausiah gitu. Kalau sekarang kan nggak laku lagi kaset kan. Dengan mudah bahkan kita bisa berinteraksi seperti ini. Itu juga keuntungannya dari era digital. Hanya gimana caranya kalau bayi kayak gini tolonglah ya. Sebisanya jauh-jauh bapaknya itu ya masuk kamar mandi bapak kalau pegang gadget. Kalau mau anaknya neuron cerminnya nggak 30%-nya itu waktu kecil dimasuki dari cermin-cermin seperti ini. Oke? Bahkan ternyata neuron cermin bukan hanya ada pada manusia, hewan golongan mamalia juga ada. Makanya untuk ya mengajari mamalia ini terutama ya yang simpanse, kera dan sebagainya, itu kasih contoh aja, dia ngikut. Itulah orangutan, simpanse atau kera yang ada di kebun binatang, dia akan ngikutin ya perangainya atau perilakunya siapa pengunjung. Ya, kalau pengunjung jalannya gandengan, dia gandengan tuh. Ya, kalau pengunjung jalannya pelukan, dia pelukan. Karena ada neuron cermin, tentu lebih sedikit dibanding manusia. Tapi kita lihat betapa kita bisa ya ajari mereka ini. Ya. Nah. Kemudian untuk supaya kita lebih kenal dalam, sudah tahu neuron cermin, sudah tahu cara-caranya masuk semua informasi ke otak, ya. Nah, kita lebih kenal lagi. Anak kita laki-laki apa perempuan? Ya. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ali Imran ayat 36. Ini bukan satu ayat, sepenggalan ayat. Ya. Tapi ini treatmentnya sudah luar biasa nih. Kita yang anaknya laki-laki apa perempuan? Gitu. Karena memang beda. Apanya beda Bu Aisyah? Ada fitur-fitur berbeda antara laki-laki dan perempuan Allah desain. Ya. Contohnya apa Bu Aisyah? Ini ada penelitian tahun 99 di King's College London, ya, atau dulu namanya Institute of Psychiatry London. Apa yang berbeda? Paling gampang sekali mendeteksi perbedaan antara laki-laki perempuan itu lokasi mengendalikan bicara dan bahasa. Ya, saya yakin ayah bunda, saudara-saudaraku juga sering dengar saya bicara seperti ini ya di beberapa seminar umum atau kenapa? Karena saya suka ulang-ulang untuk tambah paham kita. Karena biarpun kadang-kadang ulang-ulang, ibu-ibu juga masih aja menuntut anak laki, ya seperti anak perempuan kalau bicara. Ya hati-hati. Ya, apa sih yang berbeda? Nah, ini otak laki-laki.
Ini otak perempuan. Tadi kita sudah belajar otak terbagi dua. Belahan kanan, belahan kiri, belahan kanan, belahan kiri. Apa yang berbeda Bu Aisyah? Lihatlah ini, ya kita warna orange ini. Ya, kalau kita orang Sumatera bilang tengok nih ya, warna orange pada laki-laki hanya di belahan kiri. Pada perempuan kiri dan kanan. Apa pula nih Bu Aisyah? Ya, ini adalah area wernik dan broca. Lokasi bahasa, bicara, kata-kata. Laki-laki cuma sebelah kiri, perempuan kiri kanan. Ya, inilah yang mendasari perempuan mampu bekerja sambil bicara, Pak Izi. Jadi karena kita punya otak bicaranya, Allah desain kiri dan kanan. Walaupun kanan memang nggak banyak, tapi laki-laki coba di kiri saja. Ya, inilah akhirnya ya ilmuwan itu menghitung-hitung diklik gitu ya. Ternyata laki-laki dalam sehari mengatakan antara 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Jadi rata-rata jumlah komunikasinya 7.000 laki-laki. Ini laki-laki yang sudah mulai besar ya, sudah mulai akil balik. Kalau masih anak-anak masih sepertiganya. Ya, tapi suami saya nggak 7.000 kayaknya Bu Aisyah. Sedikit sekali dia bicara. Mungkin yang 5.000. Bisa jadi suami ibu yang istilah orang sekarang pendiam. 5.000 dia cuma ini aja katanya 2.000, bunyi vokalnya 1.000, gerakan tubuhnya cuma 2.000. Tapi suami saya Bu Aisyah senang bicara. Itu mungkin juga watak pembicara yang ekstrovert. Ya, kurang lebih yang 9.000 itu. Tapi memang rata-rata 7.000. Terdiri dari ini ya, bukan kata-kata saja nih. Komunikasi ini semua termasuk gerakan tubuhnya. Ya. Perempuan bagaimana? Perempuan karena di otak kiri dan kanan maka didapati 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh. Jadi rata-rata jumlah komunikasinya sebanyak 20.000 kata. Ini kan beda banget nih. 20.000 kata dengan 7.000. Saya sama Pak Izi beda nih. Walaupun siang hari Pak Izi masih bisa jadi moderator untuk bicara karena masih pagi. Ya, pagi sampai siang Pak Izi masih punya kata-kata 7.000. Saya juga, apalagi saya. Tapi nanti malam hari Pak Izi sudah diam, saya masih bicara. Karena saya 20.000. Itulah jangan heran, guru laki-laki dan guru perempuan waktu misalnya sebelum pandemi nih ya di sekolah masih bisa bicara dari pagi sampai sore. Cuman malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Ini karena perbedaan ini. Ya. Oke, bisa sampai sini bisa sepakat dulu ya. Ini perbedaan yang luar biasa. Makanya anak kita juga gitu. Yang laki atau yang perempuan nih anak kita. Ya. Tapi memang kalau masih kecil ya kita masih bisa mendengarkan ocehannya anak laki-laki karena dia masih di rumah. Sehingga 7.000-nya ini masih di rumah. Coba nanti kalau sudah masuk ya, masuk sekolah yang sekolahnya full day dari pagi sampai sore. Udah kuliah dari pagi sampai sore. Pulang malam sampai jam 9. Anak perempuan sampai di rumah jam 9 dibandingkan anak laki-laki sampai di rumah jam 9. Ya, anak perempuan mungkin masih bisa Assalamualaikum, Bunda. Masih bisa teriak gitu. Coba anak laki gimana? Kum. Assalamualaikumnya aja nggak lengkap, Kum. Ya. Nanti kita tanyakan sama anak perempuan, ya, misalnya ya, saya punya anak perempuan kan Ragil, Ragil udah datang, gimana sayang tadi kuliah apa misalnya gitu ya, dia akan cerita tuh, masih ada sisa-sisa soalnya 20.000 banyak, apalagi yang wataknya ekstrovert, ya. Cerita ibu-ibu tadi dosen aku ya Allah ibu, dosen anatomi itu galak banget, ceritalah. Coba anak laki, Kakung tadi kuliah gimana? Ya gitu deh. Biasa aja, B aja. Nah itu kita harus paham, dia anak laki. Nggak usah tuntut dia untuk, ayo dong cerita sama Bunda. Kamu gimana sih? Bunda kan pengen tahu gimana kamu ada di sekolah, bagaimana kamu kuliah. Ayo dong cerita sama Bunda. Bu, anak laki udah habis kata-katanya. Nanti itu yang bikin dia anak laki-laki kesal, makanya nanti dia ngamuk, dia berontak. Kenapa? Ini nggak bisa dipaksa. Biarin aja dia istirahat. Ya. Ya udah nak, alhamdulillah terima kasih kamu selamat sampai rumah ya. Kalau mau makan ada di meja ya nak, ibu sudah rapikan ya. Misalnya dia datang setelah waktu makan malam ya. Udah nanti dia paling makan nggak bunyi tuh makan, habis itu tidur istirahat. Ya besok lagi baru 7.000-nya ya terkumpul kembali. Nah gitu. Kok Aisyah sih kok nggak banyak ngomong ya? Ya ibu nggak banyak ngomong tapi banyak gerakan tubuh. Ya berarti ibu yang kategori wanita pendiam yang 16.000. Dan ada satu juga riset dari para ilmuwan ini apa? Wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Allahu Akbar. Ya, anak-anak kita yang ajarkan sendiri sebagai bundanya, bunda juga walaupun masih juga nyetrika sendiri, mencuci sendiri, masak sendiri dan sebagainya. Tapi insya Allah itu cukup 20.000 itu, Bun. Bahkan 16.000 cukup supaya bunda malam tidurnya nyenyak, enak, pagi-pagi subuh-subuh bangun segar. Ya,
Kan ini asik kan kalau kayak gini, ya. Nah, ya. Baik, kemudian apa lagi? Otak dibelah. Ini ada yang di tengah ini. Berkali-kali juga saya sudah sampaikan secara umum, tapi sekali lagi saya suka ulang-ulang. Bukan buat Bapak Ibu, bukan buat ayah, buat saya sendiri kok. Kenapa? Ngingetin di otak saya bahwa, Aisyah, otak perempuan tuh beda sama laki-laki. Kok harus diulang-ulang, Bu Aisyah? Ya karena saya taunya udah gede, bukan waktu kecil. Karena ilmu ini juga baru masuk di Indonesia 2006. Yang mana sih Bu Aisyah ini corpus callosum. Corpus callosum tuh yang mana sih kalau di otak ini kurang lebih kayak gini, 3 dimensi kita lihat ya. Nah ini. Dia di tengah, ada laki-laki punya, perempuan punya. Tapi perempuan lebih lebar sedikit, 30%. Artinya apa Bu Aisyah? Artinya corpus callosum ini kan yang menghubungkan ya otak kiri kanan. Coba kita perhatikan ya, lihat ya. Jadi corpus callosum ini tengah, ini yang menghubungkan otak kiri kanan. Karena otak kiri kanan itu terbelah sebetulnya. Kalau karena perempuan lebih lebar, maka otak kiri kanannya perempuan itu lebih tersambung lebih banyak nih. Ya. Ini penelitiannya Dr. Roger Brodsky, PhD. Ya, karena yang senang mau tahu lebih detail lah ini dia. Ya, ini, oke. Dampaknya apa, Bu Aisyah? Ya dampaknya wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini kan nggak saling berhubungan nih. Hari ini juga Bunda mungkin ada yang sambil masak dengerin kita punya seminar hari ini. Nah itulah enaknya seminar online. Mungkin sambil mencuci, mungkin sambil menyetrika. Itulah keberuntungannya seminar online. Makanya saya tetap anggap ini satu keberuntungan. Walaupun perlu juga nanti setelah seminar kita buka juga dulu supaya apa dada-dada. Karena itu silaturahimnya. Kalau misalnya Bunda nggak sempat buka kamera, ya mungkin suara lah menyapa, nggak apa-apa juga. Barangkali Bunda pakai daster, makanya istilahnya gangster, geng daster. Tapi kalau mau nyapa, biarinlah pakai mukena lah, geng mukena gitu, dada-dada, Bu Aisyah misalnya gitu ya Pak. Itulah silaturahim kita sekarang. Di era pandemi ini harus kreatif. Nah, saya senang tuh kalau di akhir acara saya suka sapa satu-satu dulu yang kameranya terbuka ya, punten yang kameranya terbuka karena nanti nggak kelihatan wajahnya. Sama aja kayak denger YouTube doang kan. Nah ini ya. Ini juga yang harusnya kita bersyukur ibu-ibu bahwa Allah sudah desain otak kita. Sudahlah ngomongnya banyak 20.000 tadi ya komunikasinya, otak tengahnya tebal. Terus apa lagi? Yang bikin capek itu kita karena ngeluh terus. Apa-apa aku. Ya. Bapaknya cuma duduk baik, misalnya gitu ya. Nah, itu beda sih otaknya, Bu. Oke? Dan begitu juga anak perempuan, dia multitasking. Kalau main sambil ngomong, bisa begini nih perempuan ini. Ya. Tuh, sambil ngomong anak perempuan. Jadi kalau Bunda punya anak perempuan masih kecil dan sambil main sambil ngomong, itu dalam hati kita bilang, ya Allah perempuan banget. Ya, sudah jangan dikomen, jangan langsung kita merasa ya main-main aja, ngomong-ngomong aja, nggak bisa begitu. Anak perempuan memang begini dari kecil itu otaknya. Ya. Nah, laki-laki bagaimana? Laki-laki dibuat otaknya untuk pekerjaan khusus oleh Allah. Jadi pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Setelah 10 menit ya. Ya, laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dia nggak bisa multi kayak kita gitu. Kalau dia paksa begitu memang bisa, tapi capek banget otaknya. Ya, nah, makanya dikatakan ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget dan nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Itu juga yang mendasari kenapa ibu-ibu panggil suaminya yang sudah asik melihat fokus ke depan, nggak bisa cuma 1 kali, minimal 3 kali. Itu juga pada anak laki-laki. Abi. Istri kan kalau panggil suaminya kepengennya cantik Pak Izi. Cuman karena nggak ngerti ilmunya, waktu panggil cantik nggak nengok, nah itu 1 oktav tidak punya suara. Abi. Jadi pas suaminya nengok, muka istrinya sudah tidak cantik. Makanya banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah saya heran, kenapa istri-istri kalau manggil itu marah? Saya cuma bilang sama bapak-bapak, Pak itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Apalagi dia nggak punya ilmu, marah lah Pak. Ya, kalau kita panggil baik-baik udah cantik nggak jawab nggak punya ilmu lagi Pak. Sekarang gimana Bu Aisyah kalau sudah punya ilmu? Nah harus berubah dong. Itu gunanya kita belajar. Saya pun juga demikian begitu. Saya tahu ilmu ini baru 2006 Bunda. Ya, nikahnya 92. Bayangin 92 sampai 2006 kesel hanya gara-gara begini. Padahal saya juga dokter, suami saya dokter. Tapi ilmu ini kan baru masuk, baru diriset tahun 99 tadi. Ya kan? Baru masuk disebarkan seluruh dunia 2006. Ya, so Indonesia Jurnal dan bukunya juga 2006. Ya kan? Makanya langsung berubah. Gimana cara berubahnya? Maka setiap saya panggil suami atau panggil anak laki-laki, apa yang saya lakukan? Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah,
Ayah, ayah, halo ayah. Nah, itu pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Insya Allah bapak-bapak nengok kalau nggak ketiga, keempat dan kita masih cantik. Itu yang namanya belajar. Ya, kalau misalnya sudah tahu ini, kemudian juga masih marah-marah, itu cuma baru tahu, belum paham. Masih syukur sih daripada udah nggak tahu nggak paham pula. Ya, nah. Oke, dan kalau mau memberitahu pada suami untuk bahwa makanan sudah siap, tolong tidak sambil lalu. Laki-laki tidak bisa kalau dia sudah konsentrasi. Abi-abi ayo kita makan, cuman sambil lalu. Punten, maaf sekali. Ya bukan sengaja dia tidak mau dengar, memang sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Oke, begitu juga anak laki-laki. Karena anak laki-laki yang paling sering dimarahin oleh bundanya. Kenapa? Karena kita menganggap harusnya dia sama dong dengan aku. Aku aja kalau bapaknya ngasih tahu sekilas aja langsung dengar. Kita maunya begitu. Padahal otaknya beda. Panggillah anak yang sedang seperti ini. Dia nggak jawab, bundanya marah. Ditarik itu punya gadgetnya dia. Diambil gadgetnya. Anak tuh bingung loh. Bunda kenapa gadget aku diambil? Habis kamu dipanggil nggak jawab. Terus dia nanya, kapan manggilnya? Ada dia nggak tahu kan, orang nggak dengar, orang lagi fokus. Ya, ini yang suka merusak fokus anak-anak nih kalau kita begitu. Oke, terus apa lagi Bu Aisyah? Ini yang buat anak-anak laki-laki itu marah sama kita, walaupun dia nggak bisa ungkapkan. Kenapa? Karena masih kecil. Apa yang bahaya? Pas nanti SMP SMA, bahaya banget. Saya chat tahun 98 ini ngurus narkoba. Ya, saya juga tadi Pak Izi sampaikan, saya memang ngurus slankers Pak, yang apalagi slankers yang mabok, itu memang saya urus. Semuanya itu begitu, kenapa? Itu tadi, pola asuh yang orang tua tidak mengenal lebih dalam anaknya, sehingga apapun yang terjadi dimarahin, apalagi anak laki. Makanya hampir semua penyimpangan pada anak laki-laki. Ya, kenapa terzolimi oleh ibunya sendiri? Karena kita nggak tahu otaknya. Ya, makanya perlu belajar, perlu belajar. Oke? Baik, kemudian mata aja juga beda. Perempuan kalau ngeliat ke depan, Bunda, kita kiri kanan bisa lihat. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki kalau lihat ke depan, betul-betul lihat ke depan, kiri kanan dia nggak lihat. Kok bisa begini Bu Aisyah? Ini karena retina mata yang Allah buat, sel kerucutnya pada perempuan lebih banyak. Sehingga perempuan kalau lihat ke depan, kanan kiri bisa ngeliat. Ini saya lihat ke depan aja masih bisa lihat Mbak Nining di samping saya, padahal jauh banget ya. Masih bisa lihat lemari yang ada di kanan saya, padahal mata saya ke depan. Laki-laki nggak bisa begitu. Cuman laki-laki punya kemampuan melihat ke depan lebih panjang daripada perempuan. Ya, ini pembagian tugas memang perempuan ini, ibu-ibu ini jago untuk kerja dalam rumah. Bapak-bapak ini jago kerja di luar rumah. Untuk apa? Untuk berburu, mata berburu dia, berburu nafkah. Sekarang kan apa yang berburu Bu Aisyah? Udah nggak di hutan, ya tapi kan berburu gedung, berburu rumah. Kan sekarang berburu nafkahnya kan dari gedung ke gedung, dari office ke office, dari rumah ke kantor. Nah, waktu berburu itu kan tetap berburu dia. Dengan apa ya? Dengan kendaraan dia cari mana gedungnya itu. Makanya anak bapak-bapak itu dari jauh gedung udah kelihatan tuh. Suami saya aja gitu tuh. Ah itu dia tuh gedungnya udah kelihatan. Masih jauh loh. Saya yang matanya nggak lurus ke depan itu bingung. Mana sih? Mana sih kata suami saya itu masa gitu aja nggak kelihatan. Mana sih? Nah itu gara-gara itu bisa berantem loh. Dan kita tersinggung karena dibilangin apa? Masa gitu aja nggak kelihatan? Mana sih? Memang mata kita nggak bisa panjang Bunda, cuman lebar mata kita. Itulah makanya Bunda kalau lagi masak di dapur, matanya ada di masakan, maaf ada tikus lewat Bunda lihat. Ada kecoa lewat Bunda lihat, padahal matanya Bunda di masakan. Ini pembagian tugas oleh Allah untuk perempuan jago menjaga sarang. Dan begitu juga pada anak laki-laki. Jadi kalau punya anak laki-laki, dia sedang konsentrasi di sini, Bunda berdiri di sampingnya, atau ibu guru berdiri di sampingnya, dia nggak lihat. Ya. Bayangkan, sudahlah matanya lurus, kalau dia fokus 10 menit, pendengarannya menurun. Makanya nggak lihat. Banyak ibu-ibu marah sama anak lakinya, kamu nih, Bunda ada di samping nggak kelihatan, kamu nggak lihat, emang nggak lihat. Bukan sengaja nggak dilihat, emang nggak lihat. Jangankan anak laki, bapaknya juga begitu. Istrinya ada di samping, bapaknya nggak lihat, ya kan? Istri-istri jadi baper. Saya tuh pernah baper begitu. Saya berdiri di samping suami saya atau duduk di samping, tapi nggak ngomong-ngomong, diem, tiba-tiba duduk. Ya, suami saya nggak dengar lagi fokus. Terus saya marah, tuh kan, saya ada di samping kamu, kamu nggak tahu. Emang dia nggak tahu. Jadi tolong Bunda nggak usah marah soal kayak gini, buang energi tahu, ya. Mending kita ngerti, oh iya ya, dia laki-laki banget. Kenapa? Aku duduk di sampingnya dia nggak lihat. Mending Bunda ke depannya tarang gitu, kelihatan deh, ya. ini Allah yang buat, yang desain. Ilmuwan kan cuman mensurvei, mengobservasi, meriset. Oh kayak gini gitu. Makanya hati-hati nih, kita anaknya laki apa perempuan. Ini penting untuk mendalami siapa anak kita nih. Oke? Nah itulah makanya ibu-ibu atau perempuan kalau cari barang kan gampang kan. Coba laki-laki.
Bun, telur mana bun? Di kulkas nak. Nggak ada bun, ada nak. Nggak ada bun, ada nak. Itu dia orang matanya lurus nyari telur, orang telurnya ada di samping. Nanti budanya langsung, nih apa? Makanya cari pakai mata. Itu kalimat yang paling nggak disuka laki-laki. Suruh cari pakai mata. Kenapa? Karena laki-laki sudah cari pakai mata. Cuman dia sendiri pun nggak tahu kalau matanya lurus. Makanya bapak-bapak cari kunci juga bingung. Kunci mana kunci mau padahal ada di sampingnya. Itulah juga tugasnya istri. Ini loh Abi, udah senyum aja. Nggak usah ada kalimat, makanya cari pakai mata. Senyum aja, inilah Abi. Dalam hati aja, ya Allah mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik. Ya. Karena banyak di antara kita tuh keselnya gara-gara itu. Makanya dan laki-laki nggak suka dibilangin gitu. Terus terang, kalimat makanya itu nggak suka. Ya, itu nanti dia nggak betah di rumah. Hati-hati. Oke. Sekarang, ya tadi kita sudah belajar lobus frontalis untuk merekam apa yang diajarkan. Bahkan juga di sini ada neuron cermin. Kita sudah tahu juga sistem di dalam otaknya laki-laki perempuan. Walaupun itu belum lagi semuanya ya, kita yang penting-penting saja saya pilihkan dengan waktu yang singkat ini. Kita tahu ini korpus kolosumnya perempuan lebih tebal daripada ya laki-laki. Kita tahu otak bicaranya ada di lobus frontalis kiri pada laki-laki, perempuan kiri dan kanan. Sekarang untuk lebih dalam lagi, ya kita juga sudah tahu tadi retina matanya, telinganya dan sebagainya. Sekarang lebih dalam lagi apa? Kita mau tahu tentang apa yang ada di sini nih, bagian kuning ini namanya lobus parietalis. Parietalis di tengah dia. Dan ada kanan kiri. Ada apa di situ Bu Aisyah? Iya ada neuron-neuron. Tapi isinya apa Bu Aisyah? Nah ini yang luar biasa. Ditemukan di sini isinya apa? Watak bawaan dan bakat. Multiple intelligence itu ya kurang lebih ada di sini. Nanti dia berinteraksi yang di depan, berinteraksi ke belakang, ya ke tengah dan sebagainya. Tapi neuron-neuronnya itu Allah sudah kasih data-datanya di sini. Itu sudah ada. Ya, kalau kita bicara masalah takdir itu dianalogikan sebagai program, takdir kodarnya manusia ada di sini memang lobus parietalis. Sini, di sini, temporalis, occipitalis ini dan otak kecil. Memang yang di lobus frontalis dia sistem saja sudah ada, data belum ada. Nah, itu yang kita masukkan. Ya. Makanya anak sebagai kertas putih orang tuanya yang menuliskan itu yang ini, yang bagian merah ini di frontalis tadi. Itulah gunanya kita masukkan sekolah yang baik, ya, nuansa lingkungan yang baik. Yang mahal kan kita beli lingkungannya. Ya, jangan sembarangan cari lingkungan rumah. Kalau kita tahu di lingkungan rumah ya tetangganya ada bandar narkoba banyak, itu sebaiknya bismillah minta doa sama Allah ya, lapangkan rezeki untuk pindah cari. Sekarang alhamdulillah kan banyak sekali di mana-mana itu membuat sebuah pemukiman yang pemukiman yang aman nyaman. Ya. Nah, tapi kalau misalnya belum ada uang Bu Aisyah pindah, ya Allah susah banget Bu Aisyah, udah doa kenceng tuh supaya ya lingkungan tidak mewarnai di lobus frontalis anak-anak yang terlalu banyak, ya. Kita aja. Dan sekarang kita sudah masuk ke lobus parietalis. Kita harus tahu juga watak bawaan anak ini apa, bakat apa. Tapi sekali lagi hari ini tidak bisa detail karena apalagi bakat ya, bakat ini ada modul tersendiri dan itu harus dibahas lebih dalam ya. Cuman watak yang saya mau singgung dulu supaya apa? Supaya ayah bunda ini sudah bisa deteksi. Ya, boleh ya. Nah, dan ingat watak itu diturunkan melalui genetik. Ada di kromosom ayah bunda. Kromosom ini ada namanya ya, DNA. Dalam DNA ada gen. Ya. Nah, si ibu membawa kromosom seksnya itu ya istilahnya ya XX. Bapak XY. Apa sih itu Bu Aisyah, kayak apa sih bentuknya? Nah, kurang lebih kayak gini. Ini pembesaran pakai mikroskop elektronik. Kenapa disebut X? Karena bentuknya kayak X. Kenapa sih disebut Y? Karena begini nih, pada laki-laki gini nih, seperti ini. Cuman kata ilmuwan apa namanya ini? Ya sudah, ini karena dinamakan X kita namakan saja Y ini, walaupun nggak Y banget. Ya, di dalamnya apa ini? Benang-benang. Ya, benang-benang DNA, benang-benang gennya di situ. Ya, oke. Nah, ini ya, genetik itu, gen itu, DNA itu dia membawa pesan. Pesan apa? Pesan yang dari bapak ibu kita ini dengan leluhur ke atas. Sampai berapa Bu Aisyah? Sampai 7 lebih gitu. Kalau kita belajar ilmu genetika, ya. Nah, misalnya ibu, ya, ibu saya namanya Ibu Hermina binti Ishak. Ya, beliau ini memang lahirnya di Makassar, tapi dia punya ayah, ya, dan kemudian ayahnya ini dari kakeknya ayah, bapaknya ayahnya itu dari Kayu Agung tuh. Jadi ada genetika Kayu Agung itu masuk juga ke saya, walaupun sekian berapa persen karena saya sudah perpaduan lagi dari ayah saya yang orang Bugis Makassar. Ya. Jadi sifat-sifat Kayu Agung ada pula di saya. Katanya itu tadi, Bu Aisyah kalau ketawa kayak orang Kayu Agung. Ya, dan itu saya nggak bisa rem orang itu ada di genetika saya, ya. Karena ada yang protes juga, Bu Aisyah kalau ketawa jangan gede-gede. Loh gimana itu ada di gen? Ini aja udah ditahan-tahan. Ya. Oke. Nah, kemudian
selain informasi bentuk rambut, kulit, mata dan sebagainya, itu jadi juga watak, temperamen dia masuk ada di sini. Ya, dan kemudian nanti dipetakan di dalam otak. Dan tapi jangan salah ya, semua sel-sel di tubuh kita ini di inti selnya ini ada genetika. Ya, itulah makanya mengapa bisa kelihatan watak seseorang dari wajahnya, dari perangainya, dari senyumnya, dari sudut matanya, dari sudut bibirnya. Itulah kalau jangan heran kalau nanti ayah bunda, bapak ibu guru sudah belajar konsep watak, bisa mendeteksi, oh anak saya yang ini nih, murid saya yang ini nih, oh pak guru yang ini. Ya, tapi tentu harus ngerti dulu konsepnya. Oke? Nah, dalam Islam bagaimana? Ini ada di Al-Isra ayat 84, bahkan ini duluan dibanding penelitian-penelitian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Nah, inilah pembawaan masing-masing, inilah yang ditemukan oleh ilmuwan, inilah adalah teori genetika. Ya. Dan ingat, setiap yang dibawa itu semua pasti bagus. Kenapa? Karena Allah tutup ini ayat ini, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Itulah kita nggak boleh banding-bandingin, termasuk bandingin diri kita. Kemarin ada ibu-ibu kesel sama anaknya. Kenapa? Karena merasa waktu si ibu itu di usia yang seperti itu nggak kayak gini. Itu jangan dibandingin begitu, Bu. Anak nggak suka dibanding-bandingin. Ya, termasuk dengan kita, bunda dulu, ayah dulu, itu langsung anak-anak langsung bales, boring. Anak sekarang apalagi jujur, ya. Kalau kita mungkin dulu orang tua kita cerita juga boring, tapi kita nggak berani ngomong kayak gitu. Itu juga era itu budaya pada era itu. Sekarang budaya pada era ini apa kejujuran, ya. Kita ngomong udah ulang-ulang boring kata anak-anak. Ya, kalau anak saya begitu, saya langsung dalam hati saya, ya Allah jujur banget, ya. Nah, oke. Baik, kemudian Allah juga ya berfirman di Asy-Syam ayat 8 dan 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ilmu neuroscience mengatakan jiwa itu Tuhan taruh di otak. Makanya disebutnya jiwa di otak. Dan di situ ada jalan kefasikan dan ketakwaan. Inilah para ahli yang mengistilahkan ada kelemahan dan kekuatan di dalam jiwa itu. Ya, dan Allah juga sudah kasih caranya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Ya, tentu cara mensucikannya selalu ingat Allah. Kita selalu beristighfar. Setiap ada kelemahan, astagfirullahaladzim. Ya, setiap ada kelemahan kita astagfirullahaladzim, itu mensucikan. Termasuk juga kita belajar, kita kaji apa sih itu dalam rangka mensucikan kita. Ya. Nah, jadi di sini tadi sudah dikatakan ada watak bawaan. Ya, watak pembawaan. Ya, dan tentu juga ada bakat. Nah, kemudian itu tadi ada jalan kefasikan dan ada jalan ketakwaan. Itulah para alim mengatakan ada kelemahan dan kekuatan. Di sini memang ada itu. Gak usah diajarin sama orang tua juga dia udah ada ketakwaannya. Tinggal di apa? Tinggal diakses, tinggal diperkuat neuronnya tadi, disambung-sambungin neuron kabelnya. Dengan apa? Dengan ucapan pujian, dengan ucapan penguatan, dengan perilaku penguatan dipeluk misalnya, ya. Dengan dilakukan memberikan satu gift barangkali sebagai penguatan bahwa oh, itu bagus nak, kuat itu bagus, itu ketakwaan, kekuatan itu maksudnya, ya. Tapi Bu Aisyah, saya kok udah umur kayak gini, umur berapa emang Ibu? 40-an, yang 40-an lah ini. Kenapa? Rasanya kok watak saya udah nggak kayak waktu kecil ya? Apakah berubah watak saya? Tidak berubah, watak bawaan tetap ada di sini. Cuman dia diukir. Makanya itulah istilahnya dibentuk karakternya. Lewat apa? Lewat ilmu-ilmu yang kita serap di lobus frontalis. Bahkan terkadang karena kita sudah menikah dengan pasangan yang wataknya beda, maka watak pasangan masuk di dalam lobus frontalis kita. Maka itu istilahnya watak pembelajaran. Ya. Tapi watak bawaan tetap ada di sini, dia masih makin kuat, dia kuat. Ya. Misalnya nih, saya orang introvert, yang biasanya selalu maunya di rumah. Tapi karena suami saya ekstrovert, ya bayangin udah sekian puluh tahun menikah, akhirnya ya dalam 7 hari saya nggak di rumah. Dalam 7 hari adalah 2 hari keluar. Itu namanya waktu pembelajaran itu yang keluarnya tadi. Ya, karena sudah umur. Tapi kalau masih kecil anak kita, apalagi masih TK, SD, itu masih sangat bisa dilihat watak bawaannya, jelas banget.
Itulah dalam ilmu-ilmu teori watak, kalau teman-teman psikolog membuat sebuah ya form atau membuat sebuah tes tentang watak, kita disuruh ingat waktu masih kecil. Ya, ingat-ingat waktu masih kecil, kebiasaan waktu kecil. Ya SD lah, kalau mungkin TK nggak ingat, SD atau SMP. Karena itu akan mendekati ya terhadap ya identifikasi dari watak bawaannya gitu. Tapi kalau kita usia udah di 40, apalagi 40 ke atas ya, 30 ke atas saja sudah mulai ada pembelajaran. Makanya suka bingung sendiri, kok semuanya udah ada di watak saya ya kan gitu. Ya. Nah, sekarang karena anak-anak masih kecil, kita cari ya watak bawaannya apa ya? Boleh? Ya. Bu Isa, kan katanya kita semua harus uswatun hasanahnya Rasulullah SAW. Betul. Itulah makanya harus lobus frontalis ini, pembelajarannya ini kita masukkan tentang bagaimana Rasulullah itu. Makanya sejak anak-anak kita ceritakan kisah Rasulullah. Mulai dari sebelum lahir barangkali, ya. Mulai dari Adam alaihissalam terus itu masukkan di situ supaya ya di lobus frontalisnya neuron mirrornya itu ya juga bercermin kepada Rasulullah, bercermin kepada para nabi, bercermin pada para rasul, ya. Karena neuron cermin itu bisa juga bukan hanya lewat mata, bukan lewat telinga. Apalagi sekarang ada buku-buku kisah sirah yang dibuat oleh, saya salut banget sama ya orang-orang yang buat dan juga penerbit buku, bikin berwarna, kemudian ada ilustrasinya, masya Allah. Dan bisa lihat lewat mata. Dan ini neuron cermin yang bisa terisi. Itulah juga nanti yang bisa membentuk karakter watak. Watak sama karakter beda ya. Watak bahan dasarnya, karakter itu bentukannya. Kita masukkan sekolah Islam supaya anak ini berkarakter ya muslimah ya. Nah itu namanya mengukir. Tapi kita harus tahu dulu wataknya apa ini anak. Bahkan bakatnya apa. Sekali lagi mohon maaf bakat kita tidak bahas hari ini karena nggak cukup waktunya ya, karena ini banyak banget soalnya ya. Sekarang anak dan orang tua yang jenis kelamin sama dan watak yang sama itu kayak orang bercermin. Jadi hati-hati ya. Ada saya punya observasi ya, survei sebetulnya, survei ya, bukan meriset, survei kecil-kecilan selama tahun 98 sampai sekarang. Hampir anak-anak yang menyimpang itu, kalau dia anak laki-laki, saya udah bilang sama tim saya sebelum saya panggil orang tuanya ya. Yuk kita lihat nanti ya. Ini anak ini sama persis dengan bapaknya dan wataknya juga. Betul pas panggil orang tua, konseling, betul kan? Iya Bu Isa ya. Wajahnya ya dia sama nih, anak laki yang jenis kelaminnya sama, wajahnya hampir mirip-mirip, wataknya sama Bu Aisyah. Karena dia bercermin. Kenapa jadi menyimpang? Karena orang tua setiap dari kecil yang namanya melihat cermin selalu protes yang jelek kan. Kalau kita bercermin kan gitu kan, ini kurang, aduh ini kurang, kacamatanya kurang. Nah itu begitu. Dan pada ada narkoba yang perempuan, saya bilang sama tim saya, coba kita ajak konsultasi ya, kita lihat wajah ibunya ya, dan lihat watak ibunya. Betul itu. Itu tinggi loh. Saya punya angka surveinya itu 90% loh. Ya. Makanya sekarang daripada nanti anak jadi masalah ya buat ayah bunda yang punya anak sama jenis kelaminnya dan pas kita deteksi, wataknya sama aku, ya. Ah itu mulai hati-hati, jangan terlalu sering tegur dia, salahin ini. Karena bunda bercermin, ayah bercermin pada dia. Ya. Kalau beda jenis kelamin gimana Bu Aisyah? Itu biasanya nggak terlalu masalah itu. Malah bagus kan. Beda jenis kelamin. Saya perempuan, ya, punya anak laki, mukanya mirip sama saya, watak itu malah bagus dia, ya. Walaupun mungkin nampaknya bercermin, tapi karena kita bercerminnya tidak terlalu plek sama, makanya nggak terlalu masalah. Ya, ini survei kecil-kecilan ya. Lumayan ya, 22 tahun mensurvei kan lumayan. Oke. Baik, kemudian. Terus kalau nanti kita, Bu Aisyah bilang tadi kita belajar watak, kita bisa jadinya lihat watak orang, bisa dong. Apalagi di setiap sel-sel ini kan ada informasi genetikanya, apalagi juga informasi yang di otak ini jalan lewat sistem saraf. Makanya mudah. Tapi ingat ya, bukan tebak-tebakan ya. Kita konfirmasi sedikit juga. Ya, sesering mungkin ya. Saya alhamdulillah ya, saya belajar watak itu tahun 2000. Ya katakanlah ya sudah 21 tahun ya, tapi tetap harus konfirmasi sedikit. Ya, cara mengkonfirmasinya gampang. Nanti kita lihat aja. Ya. Contoh kayak hari ini nih, kita belajar watak. Oke? Watak terbagi 3 besar. Nih, jadi watak nih terbagi 3 ya Pak, ada introvert, ekstrovert, ambivert. Ya, apa sih sebenarnya Bu Aisyah? Ini namanya gaya dialog. Ya, nanti kita lihat ciri-cirinya. Introvert itu biasanya gaya dialog ke dalam. Lebih sering bicara sama dirinya sendiri dulu, kalau sudah matang baru mau ngomong sama orang. Kalau ekstrovert kebalikannya, ngomong dulu sama orang, kalau sudah matang baru dia ngomong sama dirinya sendiri, itu ekstrovert. Ya, ambivert separuh-separuh. Ada nih yang begini memang. Dan ini semuanya bagus ya. Al-Isra 84 tadi sudah menyatakan bahwa ini pembawaan masing-masing dan hanya Allah yang tahu mana yang benar. Ya, jadi nggak boleh kita menghina. Oke? Nah, sekarang ciri-cirinya. Ya. Introvert ini adalah
orang yang lebih memilih ada di tempat sepi. Sebisanya kalau dalam 7 hari, 7 harinya tempat sepi. Kecuali ini tadi saya sudah bilang, umur membuat kita pembelajaran. Tapi kalau punya ada anak yang Bunda di rumah aja. Ayo nak kita kasih, Bunda aku di rumah aja. Bisa jadi anak-anak itu yang introvert. Ya, Bunda juga begitu. Nah, kalau ekstrovert bagaimana? Ekstrovert ini lebih semangat ketemu orang baru. Lebih semangat. Makanya ciri khasnya pengen selalu keluar kan? Nah kemudian satu lagi ambivert. Kalau ambivert itu tergantung sikon. Misalnya hari 7, ya kadang minggu ini yang 3 hari di tempat rumah sepi, 4 hari yang keluar. Minggu depannya 4 hari yang di rumah, 3 hari yang di luar. Itu tergantung sikon. Ya. Nah cirinya apa lagi? Introvert adalah lebih produktif di tempat tertutup. Ya. Tapi anak ekstrovert dia lebih produktif di tempat terbuka. Ya. Makanya selalu mau keluar. Kalau anak ambivert separuh-separuh, ya bisa keduanya, ya. Nah kita juga begitu orang tua kayak gitu, oke? Nah kemudian introvert, ekstrovert dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi anak introvert itu kalau dia sendiri tuh malah sehat ya gitu. Ekstrovert lain lagi, terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Kalau ada ayah bunda yang ekstrovert lagi capek, sakit, malah mau keluar. Aku mau keluar, ya, mau nak ketemu teman-teman nih, kawan-kawan baik nih, ya, mau ngomong-ngomong sehat, atau dia pergi ke mall sehat, itu berarti ekstrovert. Kalau introvert nggak bisa kayak gitu, nggak, gue harus istirahat, nggak bisa nih, nggak bisa, itu introvert. Ambivert ya tergantung situasi kondisi, kadang dia mau di luar, kadang mau dia, ini ambivert namanya juga ambivert separuh-separuh, ya. Nah, introvert apa lagi introvert? Lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Ekstrovert dan kalau ambivert bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ini harus kita pahami ya. Ya. Karena kalau dikit-dikit anak dimarahin dia bingung terus ngapain, nanti hati-hati dia depresi. Ya. Baik, kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, makanya dia ceplos-ceplos ya, anak ekstrovert. Bunda kalau ada anak dikit-dikit komen, oh itu dia ekstrovert itu. Tapi ada anak dia diem dulu, kalau ditanya baru dia komen, itu pun butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam baru dia memberikan ya informasinya, itu introvert. Kalau ambivert ya separuh-separuh lagi, bisa banyak pikir, bisa lebih banyak bicara, tergantung minggu ini moodnya apa, ya. Nah, introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos, ambivert akan ceplas-ceplos di situasi tertentu, ya. Pak Izi yang mana Pak Izi? Ya, Bunda. Pak Izi yang mana? Introvert, ekstrovert apa ambivert? Kayaknya ambivert, Bunda. Ya, separuh-separuh ya, bisa ya? Bisa separuh-separuh ya, alhamdulillah. Kondisi, Bunda. Iya, tergantung kondisi. Dari dulu begitu? Dari waktu kecil? Iya, Bunda. Iya, kan enak kalau kita udah tahu ya, kan enak kalau kita udah tahu. Dan ini juga terjadi pada anak-anak. Walaupun nanti ini bisa terbagi lagi menjadi dua jenis. Nah sekarang mau lebih pecahkan lagi, introvert yang jenis mana, ambivert yang jenis mana, dan ekstrovert yang jenis mana. Oke? Gampang, caranya gampang. Walaupun ini mungkin namanya kuis cepat, bukan yang detil. Kalau yang detil nanti datang ke psikolog ya. Nah misalnya nih, sekolah kita nih sekarang mau bikin teater, besok hari Ahad bikin teater. Ya, ini kuis cepat nih, Pak Izi. Ya, besok nih kita mau bikin teater. Pak Izi kira-kira ada 4 pilihan. Pak Izi mau pilih peran sebagai apa ya? Dan semua peran ini, semua pembagian tugas ini bagus. Ya, oke. Pak Izi mau jadi yang penonton kah, penulis skenario kah, sutradara kah, atau yang pemainnya? Yang mana? So, lebih ke penulis skenario. Oke, penulis skenario ya. Ya. Seandainya tawaran ini diberikan Pak Izi pada saat Pak Izi SD, kira-kira penulis skenario juga maunya ya? Mungkin. Oke, ya. Atau SMP lah, kalau SD mungkin nggak ingat barangkali. Kalau misalnya ini SMP, Pak Izi lagi usia SMP, dikasih tawaran main ini teater oleh sekolah kita nih, mau betul ya penulis skenario pilihannya ya? Ya. Gitu ya. Nah, itu cara ngeceknya. Dan kalau sekarang anak kita ada di SD, SMP, ini gampang kasih tahu aja. Nak, besok Bunda mau bikin teater. Tapi bikinnya gitu ya, yang spontan ya. Bukan yang berbulan-bulan ya. Besok Bunda bikin teater, atau 2 hari lah, atau minggu depan Bunda bikin teater. Ya, mau pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Kalau orang Malaysia bilang, nak pilih mana kah? Ya, nonton kah, penulis skenario kah, sutradara kah, atau pemain? Ya, harus pilih cepat. Ya, oke? Sudah, Pak Izi sudah dapat penulis skenario. Nah, kemudian watak bawaan itu karena ada satu turunan ayah dan satu turunan ibu, maka kita harus pilih satu lagi. Pak Izi, tadi sudah pilih penulis skenario, pilih yang pertama, pilihan kedua yang mana?
Kalau Mau jadi apa lagi? hanya mau jadi sutradara. Oke, good. Ya, berarti benar Anda ambivert. Ya. Jadi pilihan pertama itu biasanya dikategorikan sebagai watak dominan. Makanya tadi kita nggak bilangnya begini. Nah, ini ada 4 pilihan, coba pilih 2. Nggak gitu caranya. Pilih dulu 1, karena namanya watak dominan itu harus yang mana dulu, nomor 1-nya. Nah, pilihan kedua tadi, Pak Izi pilih sutradara, itu kita sebutnya namanya watak kombinasi. Jadi ada watak utama atau dominan, ada yang kombinasi. Tinggal presentasinya mungkin ya 60%, 40% kah, 70%, 30%, tapi ada juga yang 50%, 50%. Ya. Nah, sekarang yuk kita bahas ya. Bun, ada yang pilih penonton nggak, Bun? Penonton, ada? Yo, siapa Bunda? Ya Bunda. Bapak Ibu guru ada yang pilih penonton? Kalau saya penonton loh. Saya itu pilihan pertama penonton justru. Ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Bu Isa, nah kalau kita pilih penonton, apa yang terjadi di otak kita tuh sebetulnya? Orang yang pilih penonton, itu otaknya Allah kasih hasrat damai. Damai. Istilah psikologi kepribadian kita pakai istilahnya Hippocrates ya, plekma. Dan ciri khasnya pengamat, senang mengamati. Saya ini senang mengamati dari kecil. Nah makanya dalam pengamatan saya itulah makanya saya bisa munculkan ya survei-survei dan akhirnya ya digabungkan dengan teori-teori yang ilmuwan dapatkan, makanya saya bisa membuat satu modul-modul yang ini kayak gini loh, ini hasil pengamatan saya gitu. Dan saya orang damai memang. Siapa ayah bunda bapak ibu guru tadi pilih penonton, terasa nggak damai? Ciri khasnya apa sih Bu Aisyah terasa damai itu? Ciri khasnya gampang. Kalau diajak makan di restoran, ada yang traktir, terus ditanya mau makan apa? Jawabnya terserah. Dan keseringan terserah. Ayo dong pilih, terserah yang enak aja, yang enak terserah. Kenapa? Orang damai nggak mau konflik. Itu ciri khas orang damai. Kekuatannya apa orang damai? Ya damai, dia nggak mau konflik. Ya. Kelemahannya ada nggak kelemahan orang damai? Ada. Apa? Itu tadi nggak mau terlalu banyak konflik. Akhirnya udah deh, cepat setuju. Itu juga termasuk kelemahan. Ya. Ada nggak lagi kelemahannya orang plekmatis? Tentu ada. Apa? Karena dia selalu mau tenang, mengerjakan sesuatu nggak mau terburu-buru. Terkadang diulur-ulur. Atau orang bilang istilahnya menunda-tunda. Ya. Tapi kekuatannya ada banyak banget. Orang plekmatis inilah yang cocok banget jadi konsultan, ya terapis. Oke? Namanya penonton kan dengerin kan gitu ya. Pengamat politik itu orang yang ini. Ya, atau menjadi orang tempat curhatnya orang-orang. Itu saya dari kecil itu tempat curhatnya orang-orang. Makanya kata suami saya, kamu kasihan ya, kamu tuh mukamu tuh muka menarik, orang mau curhat sama kamu. Itulah itu bawaan lahir kita, itu talenta kita. Ya, oke. Nah itulah tadi jalan ketakwaan dan kefasikan. Nah sekarang kita bahas yang pilihannya Pak Izi. Apa itu penulis skenario? Ini orang ya watak penulis skenario itu hasratnya sempurna. Selalu ingin mengerjakan apa-apa dengan benar, tepat. Betul gitu Pak? Benar Bunda. Ya. Detil, mendalam, teratur. Betul begitu? Benar Bunda. Dan ada istilah dalam psikologi kepribadian namanya melankolis. Ini plekmatis melankolis ini nama yang dikasih oleh Hippocrates 300 tahun sebelum Masehi, bayangin ya. Ya diabadikan sampai sekarang. Melan ini asal dari kata mela, ya empedumet. Plekma ini lendir. Ya, walaupun sebenarnya udah nggak cocok istilah itu, tapi menghargai Hippocrates, ya, menghormati Hippocrates yang pertama kali mendeteksi. Oke. Melankolis gampangnya gimana, Bang? Gampang. Ya, orang melankolis ini gampang banget. Gampangnya gimana deteksinya? Gampang deteksinya maksudnya ya. Dari kecil, sejak dia bisa sikat gigi dan pencet odol pasta gigi selalu dari bawah. Betul Pak Izi? Benar Bunda, benar sekali Bunda. Dari bawah. Walaupun mungkin kakaknya lain atau adik lain atau siapa dia pencetnya di tengah, nanti pada Pak Izi mau sikat gigi, dia betulin lagi dari bawah. Dan itu bukan diajar oleh orang tua, itu dari otak yang Allah kasih. Kalaupun diajar orang tua, bisa jadi orang tuanya pas sama wataknya. Ya, kenapa saya bisa bilang itu bukan orang tua yang ajar pencet odol? Ya, itu langsung anugerah Allah di otak. Saya termasuk, saya punya anak banyak nih, 5 kan, 4 laki-laki 1 perempuan. Sejak kecil, sejak dia bisa sikat gigi, saya kasih anak pertama. Saya nggak ajarin, saya kasih dia odol. Apa yang dilakukan? Pencetnya di atas. Anak kedua juga di tengah. Anak ketiga itu masih kecil sekali, ya, dia dari bawah loh.
Anak keempat di tengah lagi. Anak kelima di atas. Itu cerminan dari watak. Ya, karena kalau di atas di tengah itu kan selalu mau cepat kan. Kalau dari bawah kan mau sempurna. Ya, sempurna. Gitu. Betul gitu ya, Pak ya? Benar. Iya. Dompetnya Pak Izi pasti rapi kan? Wah. Uangnya terklasifikasi kan? Benar. 5.000 sama 5.000, 50.000 sama 50.000, 100.000 sama 100.000. Betul begitu? Benar sekali, Bunda. Kepala pahlawan kalau hadap kanan-kanan semua, nggak ada yang terbalik. Benar. Ya, kalau dikasih kembalian lecek nggak mau, minta ganti. Ada yang baru lagi. Itu karena hasrat sempurna. Watak lain masa nggak bisa? Bu Aiza bisa belajar. Tapi watak lain itu watak pembelajaran. Ini watak bawaan. Dan pasti nggak bisa rapi serapi orang melankolis asli, nggak bisa. Dan orang melankolis itu dompetnya bisa sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun rapi. Watak yang lain paling 2 jam rapi, jam ketiga sudah berantakan lagi tuh, kepala pahlawannya miring kanan miring kiri. Ya, itu yang disebut bawaan lahir, itu program yang Allah kasih, Masya Allah. Ya, apa kekuatannya selain dia rapi, detil? Ada. Kelemahannya apa? Kalau itu kekuatannya. Kelemahannya apa? Ya, cepat stres kalau apa-apa nggak rapi. Betul gitu, Pak? Aduh, ya benar. Kelemahannya apalagi orang melankolis ini, itu tadi terlalu banyak buang waktu di detail, sehingga kadang-kadang ya mau ngambil keputusan aja lama, karena dipikirin dulu, sebentar saya pikirin. Itu termasuk ya kelemahan. Tapi kekuatannya banyak, sama pleknatif juga kekuatannya banyak. Orang melankolis ini otaknya paling rapi, meja kerjanya paling rapi. Jangan main-main di meja kerjanya Pak Izi. Tahu siapa ada yang dudukin di mejanya, dia tahu ini pasti ada yang duduk di meja saya. Kok kamu tahu? Ini ya, kursinya berubah 30 derajat. Iya. Yeah. Ini. Makanya watak melankolis kayak gini, uangnya nggak bisa diambil, Pak. Ketahuan di 2 lembar uang saya hilang. Ya, namanya melankolis rapi ya. Nah, oke. Nah, itulah ya kekuatannya ya. Alhamdulillah kan. Ada anak juga begini. Ada anak itu ya pakai baju aja harus rapi. Makanya kalau mencong sedikit udah ngamuk dia. Bunda, aku nggak mau, ini jelek, sisirnya jelek. Nah, itu yang namanya ini anak yang hasratnya sempurna, ya. Dan memang seneng kalau melankolisnya lagi ini seneng banget di rumah ini orang melankolis. Dan seneng banget di kamarnya karena dia sudah tata rapi, ya. Dan kalau mau kemana-mana selalu tanya jam berapa pulangnya. Karena harus terplanning, ya, harus terplanning dia. Dia nggak suka kalau misalnya seperti Pak Izi nih ya, misalnya sudah hari ini harus A, B, C, D, kemudian berubah tiba-tiba, ya nggak suka tuh sebetulnya. Tapi harus belajar bahwa ada kondisi-kondisi yang harus spontan, itu belajar supaya tidak menjadi perfeksionis. Nah gitu. Jadi Pak Izi perfect, tapi coba belajar untuk ya ada hal-hal yang bisa spontan. Tidak semuanya hal-hal itu terplanning, ya. Gempa bumi mana ada terplanning? Banjir bandang mana terplanning? Hanya ada perkiraan aja kadang-kadang. Tiba-tiba air udah depan mata, kan nggak mungkin kita sebentar-sebentar. Harusnya nih air harusnya kasih tahu dong minggu lalu nih. Nggak mungkin. Makanya harus ada yang spontan-spontan. Acara pun juga begitu. Kadang-kadang kita sudah planning, ya. Mungkin Bapak ini baca Quran, tiba-tiba beliau sakit nggak hadir. Oke ganti. Nah, itu latihannya. Ya, nah, oke. Jadi sudah tepat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah baik sekarang. Kalau pilih sutradara itu hasratnya mengatur. Senang mengorganize, senang ngatur, dan senang kerja. Betul nggak Pak? Tadi Bapak bilang kedua sutradara loh. Benar. Betul ya? Benar, Bunda. Iya. Senang ngatur juga kan Pak? Iya, benar. Ya, nah. Jadi di watak bawaan Bapak itu kombinasi antara ya ingin sesuatu yang sempurna dan ingin Bapak yang ngatur sendiri gitu. Nah ini. Dan ini nggak apa-apa, semua watak bagus. Hanya ada nggak kelemahannya orang koleris? Tentu karena tadi ada jalan kefasikan apa? Kalau terlalu banyak ngatur, inilah yang disebut bosi. Ya. Tapi kehebatan dia apa? Pandai mengorganize, pandai mengatur. Kamu nanti gini ya, kamu nanti gini, kamu nanti gini. Ya, otaknya tuh pandai mengatur. Udah ngatur terplanning lagi. Oh, keren banget, Pak. Ya. Dan bukan hanya mikir. Kalau ini kan melankolis kan pemikir. Bapak karena ada watak sutradaranya, Bapak nggak hanya mikir, Bapak kerjakan. Gitu. Tinggal berapa persen? Mikirnya lebih lama kah atau kerjaan yang lebih lama? Itu persentasenya. Karena kalau pilihan pertamanya ini penulis skenario tadi pilihan pertama mungkin mikirnya lebih agak lamaan nih Bapak nih dibanding Bapak actionnya kan gitu. Ya. Nah, ini namanya koleris, ya.
Anak yang koleris itu punya ciri khas, apalagi kalau anak yang koleris yang pilihan pertamanya ini. Apa ciri khasnya? Dari kecil udah ngatur, siapa yang diatur? Orang tuanya. Wabil khusus ibunya. Kamu nanti gini anak, nggak mau bunda, aku mau begini, gitu. Itu ciri khasnya dia. Keras ya, agak galak. Apalagi kalau yang pilihan pertamanya sutradara. Anak kedua saya pilih sutradara. Dulu waktu kecil kan, anak-anak waktu kecil saya sudah, alhamdulillah sudah belajar konsep ini ya. Jadi waktu saya kasih tahu tuh cara tadi, kamu pilih mana nak, penonton, penulis skenario, sutradara atau artis? Dia pilih sutradara. Oh, saya udah tahu langsung. Pilihan kedua sutradara juga. Dia nggak mau pilih yang lain. Saya sutradara dan sutradara. Itu galaknya minta ampun memang. Dan sampai sekarang suka ngatur. Tapi hebatnya apa? Hebatnya semua kerjaan, PR dan sebagainya, tugas-tugas cepat selesai. Itu kekuatan orang koleris. Cepat selesai. Selesaikan hari ini. Itu cara berpikirnya. Selesaikan hari ini. Cuman kadang-kadang berantakan. Kenapa? Mau cepat. Dan dia gemes sama orang yang sudah dia minta tolong atau dia sudah atur, ya dia lelet. Gemes banget itu. Terutama yang sutradaranya pilihan pertama ya Pak. Kalau Pak Izi sih sudah alhamdulillah ini sudah terpoles. Karena polesan pelajaran atau Adinul Islam itu membuat kita terbentuk karakternya jadi lebih indah ya. Makanya dia disebut namanya koleris tawadu. Oke, baik, yang terakhir satu. Kalau ada yang pilih artis, baik pilihan pertama maupun pilihan kedua, tentu pilihan pertama jadi sesuatu yang lebih dominan ya. Apa itu? Ya, itu hasratnya gembira dan ciri khasnya pembicara. Ya, di mana-mana dia pasti senang ngomong, senang cerita dan gembira. Gembira, apa-apa dia gembira aja. Orang nggak tahu kalau ada orang yang ayah bunda atau bapak ibu guru pilih artis nih, ya apalagi pilihan pertama ya, nggak ketahuan sedihnya. Dia lagi sedih, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kelihatannya gembira aja. Dia lagi ada masalah, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kelihatannya gembira aja. Dia tersinggung, nggak ada yang tahu. Kenapa? Dia selalu gembira aja. Itulah watak. Apa kekuatannya? Yaitu gembira. Bahkan dia juga menggembirakan orang lain, membantu menggembirakan orang lain. Ya. Dan kekuatannya apa juga? Watak ini spontan, banyak ide, kreatif. Tapi ada nggak jalan kefasikannya, kelemahannya? Ada. Kenapa? Karena terlalu spontan, makanya ya jadinya suka berantakan juga. Jadi selalu terburu-buru. Ya. Dan akhirnya lupa tadi taruh barang di mana ya? Pulpen di mana ya pulpen? Ya. Kalau orang melankolis, waktu taruh pulpennya kan hati-hati tuh. Taruh pulpen kan pasti dia lihat. Makanya orang melankolis jarang lupa taruh pulpen di mana. Dia lihat. Orang sanguinis sambil ngomong taruh pulpen, makanya lupa tadi pulpen di mana. Udah gitu laki-laki nggak lihat di sampingnya tuh pulpen. Anak-anak juga begitu. Anak kita anak sanguinis. Apa ciri khas anak sanguinis? Dari kecil suka ketawa. Dari kecil kalau diajak sama orang langsung mau. Itu ciri khas anak sanguinis. Dan menyenangkan. Tapi itu tadi taruh handuk sembarangan, ya, buang sampah sambil loncat kayak orang main basket. Itu. Ya. Bagus nggak Bu Aisyah? Kan sudah sepakat semua watak bagus. Hanya memang ada jalan kefasikan ya. Jalan kefasikan ini yang kita dengan sabar ingatkan, nak, taruh handuknya di sini ya nak. Ya bun, yang gitu ya. Ya bun, dia taruh handuk tapi tidak serapi adiknya yang melankolis. Sudahlah, sudah baik tuh. Ya, ibu aja yang rapiin lagi. Terima kasih ya nak, udah taruh handuk. Kita kasih lihat caranya. Nanti dia ikutin kok besok. Walaupun dia ikutin, tetap tidak serapi orang melankolis, miring dikit. Ya, ini harus kita pahami ini. Inilah kalau pilihannya penonton, pilihan pertama dan pilihan kedua penulis skenario, atau pilihan pertama penulis skenario, pilihan kedua penonton, ini yang disebut introvert. Ya. Dan kemudian kalau pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya sutradara, atau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis, ini yang disebut ekstrovert. Ya. Kemudian apa lagi Bu Aisyah? Kalau ada yang pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penonton, atau kebalikannya, pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya artis, ini namanya ambivert. Ya. Nah, ini juga kalau pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya sutradara, kayak Pak Izi ya, atau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penulis skenario, ini namanya ambivert. Jadi Pak Izi udah betul tadi ambivert. Dan Anda ambivert yang sempurna dan mau cepat. Kurang lebih seperti ini. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.